alami masa kini bersama saya Andi Nurul Patri Fitrayani. Nah teman-teman Sobat Syiar, kali ini di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang menurut saya sangat hebat tentunya. Mungkin teman-teman bisa tepuk tangan dong untuk bintang tamu kita kali ini. Ya, tentunya saya tidak sekedar berbicara bahwa mereka adalah orang hebat, tapi memang membuktikan bahwa mereka adalah orang hebat karena dua di kanan saya, dua di kiri saya ini adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di sebelah kanan saya ada Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, dan di sebelahnya ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, dan di samping kiri saya Kesejahteraan Sosial, dan di sebelahnya ada Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Nah, Kak, namanya siapa dong? Iya, nama saya Heri Saharudin. Dipanggil? Heri. Dipanggil Kak Heri ya, kita yang dipanggil Sahar Kak. Kalau di sampingnya dipanggil siapa? Dipanggil atau lengkap? Nama lengkap dulu deh. Reski Mulhayat. Reski Mul, dipanggil? Mul. Mul. Oh, simple ya Kak. Kalau di sebelah kiri saya? Nama lengkap Irfan Jaya. Ya, dipanggil? Biasa dipanggil DJ. Oh IJ, nama-nama gaul ya Kak. Iya. Kemudian di sampingnya Zulkifli. dipanggil Ari. dipanggil Kak Ari ya. Kalau boleh tahu Kak, ini tapi teman-teman Sobat Syiar, duduk di sini saya merasa paling cantik ya hari ini duduk di sini. Nah kalau boleh tahu Kak, ini dari angkatan berapa kakak yang ada di sini? 2018. Semuanya 2018. Iya. Jadi teman-teman Sobat Syiar, selain merasa paling cantik di sini, saya juga merasa paling muda ya di sini. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, selain menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, ini apa kesibukan selain menjadi Ketua HMJ? Mungkin dari Ikom dulu. Tadi kalau kesibukan itu mungkin untuk saya tahun ini prioritaskan itu himpunan, tidak ada kesibukan lain selain di himpunan. Oh, fokus di himpunan ya. Himpunan aja difokusin ya, apalagi. Iya. Kalau dari MD? Iya, sama mungkin banyak kesibukan, cuma yang prioritas itu hanya. Oh, diprioritaskan betul-betul sebagai Ketua HMJ itu harus diprioritaskan HMJ ya Kak? Iya. Ya. Mungkin dari Kesos. Kalau saya mungkin beda dengan ketua Jikom yang prioritaskan satu. Iya. Saya jamin kesibukan di luar, tapi seperti yang dibilang ketua MD, prioritas itu di himpunan. Ada kesibukan tapi tetap harus diprioritaskan himpunan. Kalau dari Ketua HMJ DPI? Seperti dikatakan oleh Ketua Emul, Iya. setahun ini kita harus fokus dulu sama lembaga. So, HMJ. Tapi ini ngomong-ngomong, kakak-kakak berempat saling kenal nggak sih? Iya, teman nongkrong ya. Kirain nggak kenal Kak, soalnya tadi namanya dilupa. Aduh. Oh, grogi. Nah, kalau ini lagi Kak. Kemarin kan di episode sebelumnya kita itu membahas masalah mahasiswa kupu-kupu. Kakak-kakak tahu nggak apa mahasiswa kupu-kupu? Iya, kuliah pulang. Kalau lawan dari kuliah pulang Kak. Ini kayak perasa kita bagi-bagi kuis ya. Kakak tahu nggak ini mahasiswa kura-kura? Oh iya, kuliah rapat ya. Iya, kuliah rapat. Jadi kakak-kakak pastinya ini sibuk kuliah rapat. Ayo. Jadi tema kita kali ini yaitu akhir periode Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2021 menjabat dari 2000 berapa Kak? 20. Oh, 2020 sampai 2021 ya. Ini Kak, berbicara tentang HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, tentunya mungkin bisa berbagi ke teman-teman bagaimana sih sebenarnya Himpunan Mahasiswa Jurusan itu. Apakah dulu waktu saya masuk kuliah Kak, diperkenalkan HMJ, saya pikir HMJ itu Himpunan Mahasiswa Jomblo, jadi saya mau masuk di dalam. Ya, tapi ternyata Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, bagaimana kakak-kakak ini memperkenalkan HMJ itu kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa baru? Mungkin siapa yang mau jawab nih? Semarang Bawah. Siapa? Tidak. Oh iya, udah. Dari Himpunan Mahasiswa Jurusan BPI deh. Kak. Baik, terima kasih. HMJ sendiri adalah kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan.
Jadi kalau kita merujuk pada buku saku yang ada di Makassar, HMJ itu adalah lembaga eksekutif tingkat jurusan dan tempat dan wadah teman-teman untuk bagaimana kemudian berproses mengembangkan minat dan bakat. Lebih seperti itu. Kalau dari himpunan mahasiswa MD, bagaimana cara kakak memperkenalkan HMJ itu sendiri? Ya, hampir sama jawaban dari ketua DPI itu memperkenalkan bahwasanya HMJ itu adalah wadah untuk teman-teman. Nah, sebagai lembaga eksekutif atau penyelenggara itu semaksimal mungkin bagaimana HMJ itu memberikan kegiatan atau kesibukan untuk adik-adik, bagaimana terus tetap sibuk di jurusan. Dan paling awal itu mungkin yang harus kita perkenalkan kepada adik-adik itu rasa penasaran, karena serangkaian dari rasa penasaran semua akan tertarik. Ya. Jadi kuncinya adalah membuat mereka penasaran ya kak, agar mereka mau masuk ke HMJ. Nah kalau tadi dari BPI dan MD sudah menjawab bagaimana itu himpunan mahasiswa jurusan, kita mau dengar nih dari Ikom dulu. Sebenarnya apa pekerjaan dari HMJ itu sendiri? Pekerjaannya ini tugasnya. Iya. Tidak pengertian lagi. Tadi sudah dua kak, jadi beda dong. Sama yang dijelaskan tadi ketua jadi itu lembaga eksekutif. Jadi tugasnya HMJ ya kewajiban utamanya itu mewadahi teman-teman mahasiswa. Terus setelah diwadahi itu kita kasih istilahnya bekal bagaimana, karena ketika berbicara tentang lembaga kemahasiswaan itu kita harus berpikir tentang regenerasi, bagaimana kita sebagai pengurus itu menyiapkan wadah agar bisa minimal itu lebih dari kita yang siapkan hasil yang didapat itu lebih dari kita. Jadi setiap tahun ada peningkatan untuk sumber daya manusia di himpunan. Jadi itu sebenarnya yang kalau di IKOM sendiri itu seperti itu yang menjadi tanggung jawab besar, tugas besar dari himpunan. Didukung oleh program-program atau kegiatan dari himpunan itu harus berkaitan atau relevan dengan semisal keilmuan ilmu komunikasi, terus yang relate sekarang di zaman itu supaya terkesan up to date, artinya selalu ada pembaharuan setiap tahunnya, jadi terkesan tidak monoton dalam setiap periode. Mungkin itu bisa. Tadi kakak mengatakan pembaharuan nih. Kalau misalnya dilihat-lihat dari periode yang lalu dan periodenya kakak, apa pembaharuan yang sudah kakak lakukan? Misalnya perbedaan dari tahun ini, mungkin tahun lalu sumber dayanya masih sedikit. Jadi secara garis besar menurut saya tadi. Jadi secara garis besar itu pembaharuan yang dilakukan di periode saya dan teman-teman pengurus itu. Secara garis besar itu teman-teman pengurus tahun lalu itu dia lebih mengembangkan minat dan bakatnya itu teman-teman di dunia disiplin keilmuan ilmu komunikasi. Sekarang pembaharuan yang saya lakukan bersama teman-teman pengurus itu ini juga tergantung dari sebenarnya minatnya teman-teman mahasiswa sekarang minat di mana. Kebetulan sekarang teman-teman mahasiswa di IKOM itu lebih minat ke multimedia, di mana fotografi, sinematografi dan sebagainya yang sejenis. Jadi pembaharuan yang saya lakukan itu ya itu tadi singgung dari awal itu sebagai lembaga yang mewadahi. Jadi kewajiban kita itu untuk mewadahi adik-adik yang misal berminat di sekarang di dunia multimedia. Jadi itu mungkin pembaharuan yang saya lakukan bersama teman-teman. Nah beranjak ke Kesos. Nah kak masih bisa mencalonkan diri lagi jadi ketua HMJ? Tergantung kondisi. Oh tergantung kondisi, tapi bisa. Saya tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa cuma satu kali bisa naik. Kalau di aturan yang saya lihat, pengetahuan saya itu untuk tingkat 16 itu masih bisa. Cuma kan kalau kesannya kita terlalu rakus kalau kita membagi. Iya, berbagi ya kak. Iya. Nah kalau untuk bagaimana ini kan masa pandemi kak, lalu bagaimana apakah ada trik-triknya kakak untuk merangkul teman-teman untuk mau masuk atau bergabung di HMJ? Memang sih kondisinya kemarin itu bukan hanya di internalnya kami, secara keseluruhan mungkin semua lembaga yang ada di ini itu mungkin terkendala persoalan bagaimana menarik adik-adik untuk masuk di himpunan. Nah, konsep yang kemudian kami tawarkan kemarin, konsep yang kemudian kami lempar terhadap teman-teman mahasiswa baru untuk
tertarik masuk di himpunan itu ya salah satunya mungkin dengan memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang kesibukan sehingga mereka punya rasa penasaran untuk tetap berkecimpung di himpunan. Ya kuncinya lagi adalah penasaran. Iya. Ini kok ini ya ketemu ya MD dan Kesos ya. Nah kalau dari BPI Ya, ini apakah ada trik-trik atau bagaimana? Apakah kakak harus ke Mbah Dukun dulu biar teman-teman mau masuk HMJ? mengenai cara atau metode yang kemudian kami dari internal BPI lakukan untuk mengajak teman-teman bergabung di himpunan. Jadi kalau di BPI sendiri itu membuat sebuah kegiatan, misal kegiatan sekolah anti narkoba, dan kemudian kita buat kepanitiaan. Di situ apa? Kita mengajak teman-teman untuk ikut ke kepanitiaan, dan nantinya melewati sebuah proses, dan pada malam puncaknya nanti kami kukuhkan sebagai pengurus. Jadi ada ini Kak ya, mengadakan sebuah acara kemudian memperkenalkannya lewat situ Ya. atau sedikit demi sedikit perjalanan untuk menarik sumber daya manusia untuk masuk ke HMJ. Kalau dari MD ini Kak, apakah ada trik-trik atau kakak mempromosikan HMJ lewat online mungkin atau bagaimana? Ya, kalau kami kan sesuai yang apa yang saya katakan tadi, bahwasanya dari awal kita bagaimana supaya bisa membuat teman-teman penasaran apa itu sebenarnya ini. Nah, kemudian tidak hanya lepas dari situ, kemudian kita memberikan kegiatan yang bisa menarik perhatian teman-teman. Kemudian dalam proses kegiatan, bagaimana kita menunjukkan teman-teman bahwasanya sebenarnya tidak ada COVID-19. Dan kemudian yang hanya fokusnya adalah kegiatan bagaimana berproses di HMJ. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau untuk Ikom pertanyaan berbeda. Ya Kak, tadi dibahas tentang trik-trik bagaimana memperkenalkan. Tapi kita dengar dulu deh penjelasannya dari Ikom. Bagaimana cara menarik sumber daya manusia agar ini ada yang mau mengurus HMJ tentu. Sama jadi pertanyaan tadi. Berarti memang kayaknya kalau mau tertarik sesuatu harus dikasih penasaran. Iya, ketemu Jadi, lagi bertiga. memang kayaknya itu bisa cara yang pas untuk sekarang dilakukan. Terus kalau dari saya dan teman-teman pengurus itu, bagaimana caranya supaya teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru penasaran di HMJ, kita pakai program-program yang kami buat sebelum-sebelumnya. Artinya dalam tanda kutip dijual ke adik-adik, diperkenalkan secara tidak langsung. Dia itu pasti tahu bagaimana apa yang ada di himpunan. Secara tidak langsung itu kita jelaskan, kita tidak langsung ke himpunan itu apa. Dijelaskan secara bertahap apa yang ada di himpunan apa yang didapat di himpunan. Semisal kita kalau di IKOM itu mungkin hampir juga dilaksanakan sama jurusan-jurusan dan semisal inaugurasi kegiatan yang lainnya, itu yang nilai jual yang kami pakai untuk adik-adik. Kita perkenalkan bagaimana semisal inaugurasi, ilmu komunikasi, bagaimana prosesnya inaugurasi, bagaimana membangun khususnya kepanitiaan dalam inaugurasi. Itu yang kami jual ke adik-adik agar minatnya terhadap himpunan atau minatnya untuk berhimpun itu semakin apa namanya Besar. ya, semakin besar. Jadi Kak, kalau misalnya untuk pembentukan program kerja, apakah ada perundingan dulu, berbagi seperti itu, berkomunikasi antara kedua jurusan MD, IKOM, BPI dan Kesos, apakah ada ini komunikasi, program kerjamu apa, seperti ini, kemudian mungkin bisa diambil dari program kerjanya jurusan lain, seperti itu. Apakah ada seperti itu atau memang sendiri-sendiri untuk pembentukan program kerja, atau ada inilah berbagi? Siapa yang jawab? Ya, kalau mengenai persoalan program kerja kan itu apa? Kriteria setiap HMJ. Artinya hak semua HMJ. Entah itu program kerja seperti apa, cuma tetap ada komunikasi.
setiap teman kita kumpul sesama teman-teman HMJ itu ke lembaga ya, tetap mempertanyakan bulan ini kegiatannya apa. Di HMJ misalnya bertanya kepada HMJ BP, ya, kegiatannya bulan ini apa gitu. Komunikasinya seperti itu. Tapi tetap menyambung komunikasi antar ketua HMJ. Nah, kalau untuk pembentukan, kalau untuk program kerja dari setiap jurusan, kira-kira apa yang paling menonjol dari setiap jurusan? Siapa dulu ini? BPI deh. Kak. Kalau dari BP sendiri, program apa unggulan yang kemudian BP tetap jalankan sampai pada saat ini yaitu sekolah anti narkoba. Di mana sekolah anti narkoba ini adalah bentuk dari pemberian para senior-senior terdahulu bahwa apa yang kemudian kami titipkan kepada kalian semua para generasi, kalian harus jaga dan laksanakan. Jadi tetap turun temurun ya Kak, kalau program kerjanya. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin yang Kakak ciptakan sendiri tanpa turun temurun, ada tidak? Ada dari bidang advokasi itu mengadakan program kerja BPI BPI Mungkin ketua himpunan jurusan Kesos bisa membantu. bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris Kak. Dari Iko mungkin bisa bantu Kak. Dari MD. BP English atau Mungkin istilahnya bahasanya menampung aspirasi teman-teman di BPI sendiri. Oh, saya pikir karena bahasa Inggris jadi kita memberikan penyuluhan pakai bahasa Inggris. Bukan. Oh, bukan. Ya kalau dari Kesos, program kerja yang menonjol menurut Kakak? Soal menonjol, semuanya menonjol sih. Semuanya menonjol ya. Iya. Cuma di kepengurusan ini mungkin kami munculkan konsep-konsep baru, terobosan baru. Ini salah satunya persoalan bagaimana kita mewadahi. Kadang kan kita backgroundnya dari sosial, otomatis kita harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar kita. Kemarin itu program kerja yang baru kami laksanakan persoalan pembinaan di lembaga kesehatan sosial anak, dan ada mungkin beberapa hari turun lapangan, kemudian kita lombakan itu anak-anak yang ada di panti asuhan di Kabupaten Goa. Di Kabupaten Goa. Iya. Memperlombakan. Iya. Lomba seperti apa itu? Lomba makan kerupuk mungkin? Bukan. Oh, bukan. Dia lebih ke keagamaan sama seninya anak-anak yang di panti asuhan di Kabupaten Goa. Maksudnya mendidik mereka bagaimana berdakwah? Ya, cocok begitu. Oh, yang seperti itu ya. Iya. Kalau dari MD? Saya ulang lagi ya. Jadi apa ini program kerja yang menonjol menurut? Ya, bentar ya Kak, tanya Ikom dulu sudah. Nanti saya ulang lagi pertanyaannya. Ya, siap. Jadi pertanyaan dari tetap ada kegiatan terus ya kita mulai itu dari BPI. Cuman kalau periode sekarang dari 2001 kita coba fokuskan persoalan pengabdian masyarakat. Karena berangkat dari visi misi misalnya mengutamakan kegiatan sosial masyarakat. Nah, selain dari itu juga kita adakan PKTI. Apa itu PKTI? Pelatihan karakteristik ilmiah. Bagaimana kita tujuan menghadirkan PKT itu bagaimana supaya teman-teman mahasiswa itu bisa menghadirkan 5 jurnal. Dan alhamdulillah setelah teman-teman melakukan penelitian akhirnya rampung dan insya Allah akan diterbitkan nanti kalau besar di Surabaya. Jadi sudah banyak jurnal yang bukan banyak, cuman ada yang ada. alhamdulillah tembus. Ada peningkatan ya Kak? Iya. Nah Kak,
tentang manajemen dakwah. Kemarin saya sempat mendengar kata manajemen dakwah ini, saya pikir misalnya saya masuk di jurusan manajemen dakwah, kemudian saya akan jadi asistennya Pak Ujas, misalnya saya akan mengatur jadwal dakwahnya Pak Ujas. Apakah seperti itu, Kak? Oh bukan. Oh bukan. Saya pikir seperti itu karena manajemen dakwah, ya kan Kak? Ya, jadi bukan seperti itu, tapi dia kayak lebih karya-karya tulis ilmu seperti itu, Kak. Bukan juga cuman kalau kita lebih kepada apa itu sebenarnya manajemen dakwah. Yang pertama bagaimana kita menghadirkan katanya manajerial yang tetap membantu persoalan syariat Islam. Bagaimana manajemenkan dakwah, bagaimana berdakwah secara baik, kira-kira seperti itu. Iya. Kalau tadi mengenai tentang program kerja ke IKOM, pertanyaan yang berbeda. Kalau misalnya pengurus HM di pengurus HM, jadi Kak kumpul-kumpul pasti di sekret ya. Kira-kira apa sih suka dukanya Kak di sekret ilmu komunikasi itu sendiri? Maaf kepo ya. Banyak iya Kak. Banyak. Harus tanggung betul. Ada uang. Oh, kebanyakan seperti itu ya. Sama semua keluhan sama. Sepertinya keresahannya itu sama semua juga ya, karena Iya. satu jenis gitu, macam-macam sih satu jenis. Mungkin keresahan-keresahan kita bisa kembalikan ke bimbingan penyuluhan Islam. Tapi kan solusi. Ya, bisa memberikan solusi kan Kak? Berikan solusi. Karena ini kemarin tagline-nya BPI apa? Satu ada satu visi, jadikan BBI sebagai solusi. Jadi semua tadi ini suka dukanya mungkin bisa berbagi di BPI, kemudian nanti diberikan solusi. Apakah mau membantu untuk memberikan gas tadi, habis membantu memberikan rokok mungkin Kak. Ya. Kalau di Kesos tentunya pasti juga sama tadi suka dukanya. Iya, beda. Tapi yang disebutkan tadi duka Kak, nggak ada sukanya. Ya, sukanya itu artinya orang-orang yang ada di sekret itu lebih merasa kebersamaan apa yang kalau di IKOM sendiri itu senior saya itu menjadi dengan cara kekeluargaan. Jadi ketika orang-orang yang ada di sekret itu bahasa kasarnya apa yang dimakan itu juga yang kemakan, artinya lebih dirasa kebersamaannya. Biar mama itu Indomie di satu bungkus dimakan 5 enak juga. Oh, yang satu mangkok. Tetap kenyang ya Kak? Iya. Enggak. Kirain ada suka jadi kenyang juga. Kalau dari MD? Iya, kalau persoalan yang bersama apa yang disampaikan oleh ketua dari KOM, yang selalu terbang itu adalah kekeluargaan antara kakak dan adik. Itu istilah kampusnya senior junior. Iya, senior junior. Bagaimana seorang junior menghormati atau menghargai senior, dan bagaimana senior mencintai seorang adik atau junior. Cinta. Iya, mencintai. Digaris bawahi sama ketua MJIKOM. Ya, untuk akhir periode nih Kak, berbicara tentang akhir periode, apakah ada perasaan Iya sih. Perasaan apa ya? apakah sedih atau kan gembira kan melepas tangan seperti itu? Siapa dulu? Sama-sama. Ini. Kesos. Di mana-mana orang kalau bicara persoalan akhir kan pasti ada kesedihan. Iya. Cuma kan yang namanya proses waktu yang diberikan di situ mesata. Jadi walaupun kesannya sedih, tapi tetap disyukuri. Disyukuri karena hilang beban atau Dua-duanya. oh dua-duanya. Ya, kalau dari MD? Iya, persoalan saya sedih karena mungkin beberapa kesan yang dapatkan di lingkungan sebagai itu mungkin agak berkurang. Ya mungkin kalau bebannya berkurang, cuma tanggung jawab tidak akan bisa lepas. Iya. Karena sisi kita adalah tetap masih manajemen dakwah, tetap keluarga dari ini. Bukan berarti kita lepas jabatan, itu juga lepas dari kekeluargaan. Ya, pikir seperti itu. Kita lempar ke IKOM. Sama jawaban juga ya, sama yang sedih, tapi apa ya, mau tidak mau itu pasti teman-teman ketua setelah dimisioner pasti tidak bisa buang beban, memang hilang, tapi tanggung jawab itu tidak bakal bisa lepas, biarpun itu sudah beberapa tahun kita sudah kita
kita selesai mengurus tapi tanggung jawab itu tidak akan lepas ke adik-adik. Jadi karena setiap perpisahan kayaknya pasti sedih. Ya, ke BPI kita pertanyaan yang berbeda. Mungkin apa harapannya untuk pengurus HMJ yang akan datang? Untuk harapan kedepannya buat teman-teman calon regenerasi penerus, tetap nikmati apa yang menjadi ikhtiar teman-teman, tetap merawat apa yang menjadi ikhtiarnya, karena proses tidak pernah menyakiti hasil. Bahwa saya juga teringat dari kata-kata butterfly effect bahwa mengatakan kepakan sayap buku di hutan berantaran berhasil, maka baikkan setahun kemudian angin tornado di Texas. Bahwa apa yang kemudian kau lakukan pada saat ini di kemudian hari akan kau dapat hasilnya. Masya Allah. Jadi hasilnya tidak langsung datang ya Kak, tapi nanti datangnya. Bertahap. Ya bertahap, secara perlahan. Ya mungkin itu tadi perbincangan kita mengenai bagaimana HMJ itu, bagaimana program kerja mereka, dan bagaimana suka dukanya juga tadi sudah dikeluarkan ya, dan solusinya ada di BPI. Nah semuanya sudah kita bahas tuntas ya, tapi mungkin kalau kita mau bahas lebih detail lagi ini waktu tidak akan cukup ya Kak, karena kita akan melakukan sesi tanya jawab lagi, wawancara lagi, bincang-bincang ngobrol santai dengan ketua HMJ dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang lainnya. Ya mungkin teman-teman itu saja perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share juga tentunya di akun channel kita Syiar Alauddin TV, dan jangan lupa follow akun Instagram Syiar Alauddin TV, Syiar Alauddin TV _ Mungkin kakak-kakak mau promo ini akun pribadi atau akun ini akun jurusan? Bisa lah. Bisa ya. Ada Kak? Ke kamera dong Kak, perkenalkan. Akun pribadi. Akun pribadi silakan. Jangan lupa di follow akun saya Arsul Kifli, 2 i-nya. Ditulis 2 i-nya atau bagaimana itu Kak? Arsul Kifli. 2 i di belakang i. Oh iya. Kemudian akun jurusan juga BPI FDK _Winam. Ya, sekian. Siapa lagi nih Kak yang mau promo? MD. Ya, kalau saya hanya mempromosikan mungkin Instagram jurusan HMJ. Iya. Itu manajemen dakwah _Winam. Manajemen dakwah _Winam. Kalau dari Ikom? Kalau Ikom itu Ikom _Winam. Kalau akun pribadinya Kak mau diperkenalkan mungkin? Nggak usah nih. Oh, enggak usah nih. Kalau dari Kesos? Kalau dari KES itu akun himpunan itu HMPS Kesehatan Sosial Winam. Semua ada Winamnya ya Kak? Aku pribadi tidak terlalu banyak pun. Iya Kak. Akun pribadi itu Jaya. Jaya. Simple ya? Selalu. Nama simple, akun simple. Ya. Hidup simple Kak. Kayaknya. Ya teman-teman, terima kasih karena sudah melihat episode kita kali ini. Ya terima kasih. Sampai jumpa Alauddin Podcast Islami masa kini, tentunya di episode selanjutnya. Saya Dinur Kadri Fitrayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.